Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Karuna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Asal-usul dan sejarah. Kerajaan Banten didirikan oleh Kerajaan Banten punya peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Pada 1552, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan Kerajaan Banten diserahkan kepada putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Perdagangan Kerajaan Banten juga didukung dengan adanya pelabuhan. Pemimpin pertama yang terkenal dan yang terakhir, Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja atau pemimpin pertama yang berkuasa di Kerajaan Banten setelah diserahkan oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Raja yang paling terkenal juga adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan penguasa Banten pertama dan anak dari salah satu wali songo. Rafiuddin atau Joyo Miharjo adalah raja terakhir Kerajaan Banten. Ia adalah seorang dari Rembang yang kemudian diberi kedudukan di wilayah Banten oleh pemerintah kolonial. Ciri khas Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terkenal dengan ciri khasnya yaitu perdagangan rempah-rempah dan peninggalan-peninggalannya seperti Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten didirikan pada 1596 Masehi ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada 1552 sampai 1570. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sebagaimana masjid-masjid lain di Nusantara, Masjid Agung Banten bernanah segi empat dengan rancang bagus dan unik. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua Banten setelah Keraton Surowosan. Berbeda dengan Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Syafiuddin. Hal ini dikarenakan Sultan Syafiuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu, lemah lembut, dan kasih sayang. Keraton Surosowan. Keraton atau benteng Surosowan ini didirikan antara tahun 1526 sampai 1570. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kerajaan Banten. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarganya dan pengikutnya. Fungsi Keraton Surosowan antara lain adalah sebagai pusat kerajaan dan dalam menjalankan pemerintahan. Sayangnya, bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten ini kondisinya tidak utuh lagi. Bangunan ini hanya bersisa berupa puing karena dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1813. Benteng Spilwijk dibangun oleh Hendrik Lucaszoon Kerdio pada tahun 1681 sampai 1684 dengan alasan penjagaan Kerajaan Banten dari serangan laut dan aktivitas pelayaran. Runtuhnya Kerajaan Banten. Peruntuhan Kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide et impera, politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari kolonial di Hindia Belanda. Apakah ada kasus korupsi pada zaman Kerajaan Banten? Ada. Kasus korupsi ini dilakukan oleh salah satu pemimpin Kerajaan Banten sendiri, yakni Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar, yang dihasut oleh VOC untuk merebut tahta ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang sebelumnya merupakan raja dari Kerajaan Banten. Mungkin cukup saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin adegan yang mengganggu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.